guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Ya akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign ya guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Pisces di Water sign, yes. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it. Yang jelas jangan dipaksain ya. Oke. Aku hanya akan bukakan 2 kartu tarot guys untuk readingan urgent message. Yang pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu saat ini. Dan kemudian bottom of the deck yang akan menggambarkan apa yang akan terjadi atau jadi prediksi mengenai 7 hari ke depan berdasarkan situasi yang terbaca saat ini atau dari kartu top of the deck, oke? Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu nasihat guys, clue atau petunjuk yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Kita akan pakai deck yang ini. Aku shuffle dia 3 kali saja dan membaginya 3. Urgent message for the next 7 days. Nah, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Ya. Selain itu akan ada video extended guys, masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Hai Capricorn. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Aries. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini. Dan yang terakhir ada water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Cancer. Okay. Jadi untuk Capricorn, Aries, Gemini, dan Cancer, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi guys, dan pengen tahu lebih banyak informasi dan lebih banyak nasihat lagi ke depannya di 1 minggu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Ayo kita segera mulai readingan urgent message minggu ini. Yang pertama dari Earth sign, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang di atas ada The Four of Pentacles dan yang di bawah ada High Priestess. Mari kita lihat kartu nasihatnya guys. Sukses. Kayak maju perut pantat mundur gitu. Walau badai menghadang, hajar terus. Kayak begitu sih yang aku lihat di sini guys. The Four of Pentacles ini is like protecting what you got right now, protecting what's yours. Kamu harus melindungi atau menjaga yang menjadi milikmu, katanya Taurus. This is a very good sign guys. Kedua kartu ini, kombinasi kedua kartu ini kayak kamu ada niat semesta mendukungmu, karena dia akan datang dalam bentuk minor dan major ya guys. Oke, tapi niat kamu itu kayak diuji dulu guys. Ada nggak niat si Taurusnya nih? Kalau nggak ada, yang ngapain juga kita bantuin. Semesta bilang begitu. Kalau seandainya memang dia berniat, ya udah kita bantuin begitu. The Four of Pentacles adalah holding what you got right now. Apa itu guys? Macam-macam. Bisa jadi karirmu, bisa jadi posisimu di tempat kamu kerja saat ini, bisa jadi guys project yang memang jadi milikmu ditawarkan untukmu, kayak ada yang mau comot gitu guys. Bak, hajar ya, jangan kasih dia comot-comot punyamu. Dan kemudian terutama untuk kalian yang kayak meragu guys, you want this so bad, but it's like there is a doubt in you.
Can I handle this? Bisa nggak ya gue beresin ini? Bisa nggak ya gue kerjakan ini? Bisa nggak ya gue tangani ini? Katanya, don't worry, as long as you want it guys, and you fight for that, the High Priestess akan memberikan kemampuan untukmu. Karena High Priestess ini kan kecerdasan ya guys, cerdas. Jadi kamu akan dikasih pemahaman, kamu akan dikasih kebijaksanaan, without doing anything I think, because the High Priestess is passive card. Ya, jadi kamu diem pun kamu menguasai, diem pun kamu tahu, bisa gitu guys. You can handle this as long as you want it, as long as you fight for it. Four of Pentacles guys, ada yang mau ngambil dari kamu. Jangan biarkan dia mengambilnya katanya darimu guys. Silahkan kamu perjuangkan. Success will be yours. Jadi 1 minggu ke depan ini sangat dipentingkan sekali integritasmu, keseriusanmu guys, mengenai sesuatu yang terbaca di readingan ini ya. Apa itu sesuatunya, kamulah yang tahu ya. Begitu kamu menunjukkan itikat baikmu di awal minggu ini, di akhir minggu guys, semesta akan datang membantumu katanya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Kayaknya masih ribet Virgo seminggu ke depan katanya guys, sama seperti ribetnya kartu ini di shuffle. Mudah-mudahan bisa segera keluar dari keribetan ini ya guys. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Knight of Cups, Three of Pentacles. Nasihatnya memory. Oke, memory, Knight of Cups, Three of Pentacles. Oke, it's like offering to you guys from the past ya. Something happened in the past dan kemudian it's like coming again di awal minggu ini. Tapi the Three of Pentacles ini is like you don't really interested in that. You really not interested in that. Kayak misalnya ada tawaran dari partner bisnismu guys 5 tahun yang lalu. Kemudian dia tawarkan ke kamu, mau nggak berbisnis lagi? Tapi kayaknya di akhir minggu ini, kalau kamu iyakan begitu ya guys, kalau kamu respon di awal minggu ini, akhir minggu ini kamu kayak akan menyesalinya. Ngapain sih gue iyain ya gitu, kayak akan memberatkan, membebankan, because it's like you want to detach from this party. Kamu kayak pengen lepas dari ini orang hanya dalam waktu seminggu guys. Oke, bisa jadi ini mantanmu Virgo ya, yang akan kayak mendekati kamu lagi. Dan kalau kamu merespon dia di akhir minggu ini, ngapain sih gue respon dia kayak begitu guys. But something interesting will happen guys di awal minggu ini, karena ini bicara tentang memory. This is Six of Cups guys. Jadi kalau ini ditranslate ke kartu tarot, ini Six of Cups, memory. Memory bring back you. Kayak begitu sih kesannya ya. But the Three of Pentacles here by the end of this week, kamu kelihatan terganggu guys. Kamu kelihatan terganggu. Jadi perhatikan baik-baik orang dari masa lalu atau kesempatan yang pernah ada di masa lalu jika terulang kembali atau datang lagi ke kamu di awal minggu ini. Pertimbangkan baik-baik guys. Apakah itu benar-benar penting untukmu? Apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Don't waste your energy katanya. Karena di awal minggu ini kamu kayak annoyed, kayak terganggu kalau meresponnya. Oke? Apapun itu kamu yang tahu. If you want this memory, just enjoy the memory. Tapi nggak berarti guys kamu harus terlibat atau ada urusan dengan masa lalu ini lagi yang datang kembali di awal minggu ini. Maybe it will trigger your memory, something like that, but you don't have to have business with that. Apapun itu nanti guys ya, karena kemampuan kamu untuk menganalisa Virgo jago banget. Kamu akan tahu apakah ini akan berguna atau bikin pusing kamu atau bikin masalah untuk kamu akan tahu guys ya. Tapi Virgo kolektif yang resonate dengan readingan ini, dia tahu bahwa ini akan bikin masalah. Atau di akhir minggu ini jadi kayak malesin banget sih gitu ya. Jadi dari awal sih ya sudah diantisipasi gitu guys, supaya tidak direspon terlalu serius ya. Oke guys, kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku?
Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Oke, yang di atas ada The Strange dan yang di bawah ada The Queen of Cups. Mari kita lihat kartu oracle-nya. Divination. Oke. It's like you will given the strength to love something, Capricorn. Kamu kayak detach from something guys, kayak menjauh dari sesuatu, kayak udahlah malas gua nggak mau lakukan lagi, gua nggak mau tahu lagi, gua nggak pengen ikut-ikutan lagi, kayak begitu di awal minggu ini. Dan kemudian atau dari beberapa waktu sebelumnya ya guys, lalu di awal minggu ini the stress is coming. You will know that you need to pay attention to something. Kamu harus perhatikan sesuatu, kamu gak boleh cuek ke sesuatu, kamu harus amat-amati sesuatu, kamu harus mengkawal atau menggiring sesuatu, because that sesuatu you like it very much. You like it very much. So is it good for me, Ray? Kalau kamu bilang begitu, karena ini divination guys, it's like divine intervention. Jadi the strength ini justru datang untuk kamu melakukan seperti yang barusan aku bilang tadi, mengawal, mengikuti, memperhatikan, jangan sampai lepas dari pengawasanmu. Kamu harus berikan waktumu ke situ, because it's something that you love. Guys, cups ini minor arcana dibikin manusia ya. Aku udah sering bilang sama kalian, kadang-kadang yang kita sukain pun bisa nggak kita sukai guys. Terus kemudian kita suka lagi. Kadang-kadang sesuatu yang menarik perhatian kita bisa untuk sementara waktu kita nggak tertarik melihatnya. And one day, gak lama kemudian kita jadi tertarik lagi. Kadang-kadang kerjaan kita itu guys, kita suka banget. Tapi kemudian bisa jadi ada kalanya ketika kita lagi lelah atau banyak tekanan, benci banget lihat kerjaan ini, pengen diludahin rasanya, pengen resign deh gitu. Tapi pulang ke rumah besoknya udah suka lagi sama kerjaan kita, ya kan? That's why the Queen of Cups di sini tidak stabil aku lihat untuk kamu. The Strength datang adalah untuk membantu kamu menstabilkan feelingmu atau perasaanmu Capricorn about something here. I don't know what it is. Tapi kamu yang tahu ya. So it's good for you, you like it, you will do the best thing that you can do about that. Kita akan lihat ini nanti di video extended Capricorn, karena kamu dapat video extended. Oke, kita teruskan guys untuk elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Nine of Wands dan yang di bawah ada The Knight of Wands. Sorry. Lihat kartu oracle-nya. Productivity. Iya, kayak ada yang mau menyerang kamu Aries. Menyerang sesuatu yang sedang kamu lakukan, kayak mau mensabotase kerjaan kamu atau hasil pekerjaanmu. Kayak aku ngelihat guys, ada orang yang bikin kue dan kemudian cake ya. Kemudian ketika cake-nya udah jadi diletakin di atas meja, ditinggal sebentar cake-nya dirusak. Apa itu Aries? I don't know. Ada yang merusak cake-nya. Pas kamu balik Aries, kamu cek, loh kok jadi begini cake aku, dan rusaknya guys bukan rusak gores dikit, dihancurkan. It's like a slightly warning to you Aries about whatever you do, you need to protect it. Nine of Wands adalah crossover my dead body, langkahi dulu mayatku. Jadi kamu pasang badan guys untuk sesuatu yang sedang kamu lindungi. Kamu pasti udah tahu kalau ini memang readinganmu, kamu udah tahu apa itu yang sedang kamu lindungi. Dan ini 1 minggu ke depan yang sedang kamu lindungin ini kayak dalam bahaya guys. Kayak ada serangan datang. Productivity yang aku lihat di sini lebih ke arah your creation, hasil karyamu, ide kamu, presentasi yang kamu bikin guys untuk kerjaanmu, proposal project yang kamu kerjakan, atau karya gitu deh in general ya. Jadi ini bukan kayak perampokan, enggak.
Bukan kayak uang kamu hilang, HP kamu hilang, rumah kamu kebobolan maling, bukan. Tapi memang somebody or some party kayak dengan sengaja mau merusak hasil kerjamu. Dan hasil kerjamu ini berupa creativity. You need to protect that, katanya 1 minggu ke depan silahkan kamu lebih berhati-hati dan lebih waspada, katanya Aries ya. Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, kita lanjutkan guys ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Long time not see Leo. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Queen of Wands, this is you Leo. Dan kemudian ada the Empress. Ya, tranquility. Kayak berhentilah bermain-main. Go back to the serious mode. Kembalilah serius, katanya Leo. Because something important will be given to you shortly. Kamu kayak di mode main-main guys. Kayak di mode gak serius. Kayak di mode sambil lalu. Dari beberapa waktu sebelumnya sampai dengan awal minggu ini. Dimulai dari hari ini ya. Kalau ini tentang kerjaan berarti kerjaanmu itu kamu iniin guys. Kamu ntar aja deh. Gampang itu gitu. Atau misalnya ada yang harus diselesaikan, kamu gak selesaikan. Dan bukan karena kamu sibuk banget guys, tapi kamu main-main. Kayak gak serius. Kembalilah serius, katanya sebelum hari Sabtu ini berlalu. Kayak ada inspeksi mendadak Leo. Kayak ada yang akan ngecek hasil kerjamu tiba-tiba. Kayak ada reputasi yang akan rusak. Kayak ada campur tangan pihak ketiga. Kayak something is taken from you and given to another party. Triangularity. Mari kita bikin contohnya kalau ini di kerjaan. Kamu udah dikasih kerjaan guys. Dan kemudian deadline-nya memang masih 2 minggu lagi. Kamu pikir, nantilah 3 hari sebelum deadline kerjain gaspol, apa itu namanya, SKS ya, sistem kebut semalam. Bisa itu, kemudian kamu main dong guys ya, apalagi lagi musim-musim puasa begini. Ke mall gitu, entah kemana. Nah ternyata pertengahan minggu bos kamu ngecek, udah sampai di mana. Nah loh. Karena guys, even bos bilang selesai 2 minggu ya, tapi dari hari pertama dia kasih kamu tugas tersebut, dia pasti akan bisa ngebayangin progres kan. Dari situ dia bisa nilai kamu udah sentuh belum kerjaan itu atau belum, atau kamu udah sentuh atau belum kerjaan itu, ada progresnya nggak, dan kayak nggak ada guys. Lalu kayak ya udah jangan lu deh, ditarik dipindahin ke orang, kayak itu yang mau terjadi. Dan it's like you are being slapped, kayak ditampar kamu katanya nanti sebelum hari Sabtu ini. Oke, jadi minggu ini hari Minggu, besok Senin udah mulai kamu kerjakan, katanya jangan main-main, masuklah ke mode serius Leo. Oke guys. Kita akan teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Knight of Swords, yang di bawah ada the Two of Wands. Oke. Mari kita lihat kartu oracle-nya. Wholeness, keseluruhan, satu paket. It's like you are missing something here Sagittarian. Kamu kayak penuh kebanyakan emosi, atau orang yang gak clear pikirannya di awal minggu ini, kayak membabi buta guys. Lalu something missed, kayak ada yang terlewatkan. Bisa jadi kamu melakukan sesuatu di awal minggu ini dengan kemarahan, marah-marah gitu guys. Melakukan sesuatu kayak gak ikhlas, melakukan sesuatu kayak ya gimana orang marah-marah lah, yang ngedumbel begitu.
bukan ngedumbbell itu kayak udah lama gue nggak fitness, gila udah pada kempes guys. Mulai besok fitness deh, udah pada kempes guys, udah pada kempes. Pamer. Jadi instead of the Knight of Swords, you just need to do maybe the Knight of Wands energy atau Knight of Pentacles energy. Yang paling stabil memang Knight of Pentacles lah guys, karena Knight of Swords ini serba terburu-buru, kayak apa marah-marah begitu. Itu kan sering bikin kita missing something ya, dan ya namanya nggak fokus begitu. Nah kalau kamu bisa ubah energimu dari Knight of Swords ke Knight of Pentacles atau Knight of Wands saja minimal. Knight of Wands itu passion, artinya semangat, dan Knight of Pentacles itu full of plan, rencana. Aku rasa yang mau terlewat ini bisa kamu antisipasi guys, jangan sampai terlewat. Karena kayak dibutuhkan wholeness, kayak ada satu paket lengkap yang harus beres dalam ceritamu ini Sagittarius di 1 minggu ke depan. Ada yang keteteran, ada yang kelewat. Harus dikirim 100 paket, 99 yang terkirim. Kenapa? Karena dalam mempersiapkan 100 paket tersebut kamu mainnya marah-marah aja, kayak nggak ikhlas aja, kayak kesel aja, kayak nggak pengen kerja aja, dan ujung-ujungnya terlewat satu, dan itu akan bikin kamu dalam masalah katanya. Okay, so be careful with what are you doing in the beginning of the week. Dimulai dari hari ini, silakan lebih teliti, tenangkan dirimu, jangan marah-marah guys, katanya kendalikan emosimu, perhatikan baik-baik planmu supaya tidak ada yang terlewat ya, atau terlepas seperti yang terlihat di kartu ini. Oke. Oke guys, selesai sudah untuk fire sign. Kita akan pindah ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Udah mudik kalian Libra? Ikut dong guys. Jalan mulu. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Libra. Oke, the Three of Wands, kemudian the Two of Cups. Nice. Akhirnya ada kabar baik untuk Libra guys. Mari kita lihat dulu kartu oracle-nya. Ya, continuance. You are waiting for something Libra. Dari beberapa waktu sebelumnya sampai dengan awal minggu ini kamu sedang menunggu sesuatu, dan kemudian sebelum Sabtu ini guys, yang kamu tunggu datang. Dan ini akan jangka panjang karena continuance, berkelanjutan, berkesinambungan begitu guys. The Three of Wands adalah waiting for something yang tidak terlihat hilalnya guys. Mungkin THR sedang kamu tunggu. THR berkepanjangan gak guys? Enggak, sekali setahun aja. Apa kamu mau dapat THR tiap bulan? Dan kemudian the Two of Cups adalah it's coming, kayak begitu guys. Ada orang yang menunggu, yang ditunggu datang ya. Jadi ada yang menunggu, yang ditunggu datang. Enggak lah, bukan itu maksudnya Libra. Oke, don't worry, be happy katanya guys, karena it's like you deserve this Libra. Kamu memang pantas untuk mendapatkannya. Jadi apapun itu guys, jangan patah harapan, jangan patah semangat katanya. Even hilalnya nggak kelihatan, karena the Three of Wands kan nunggu sesuatu yang hilalnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Hilal itu kan segera kelihatan katanya. Oke, dan tepat seperti apa yang kamu mau. Tepat seperti apa yang kamu mau ya. Jadi biasanya guys, di masa-masa seperti ini ada orang yang berhenti menunggu, kayak menutup kesempatan, menutup pintu. Jadi yang mau datang ini nggak bisa masuk. Just stay put katanya. Seperti apa dulunya di beberapa waktu sebelumnya kamu menunggu sesuatu ini, maka sepanjang minggu ini pun tetaplah lakukan hal yang sama, karena mau datang katanya. Oke Libra. Kita akan segera teruskan guys untuk air sign yang kedua, ada Geminul. This is the Lovers, kartunya Gemini. Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin.
Yang di atas ada Seven of Cups dan yang di bawah ada Magician. Stimulation. Oke. Kayak kamu sibuk banget Gemini, ketika the Seven of Cups datang itu many things happen all at once. Ya, ada masalah di kerjaan, ada masalah di hubungan romans, ada masalah di keluarga, ada masalah. Kenapa aku bilang masalah, guys? Ini nggak kebetulan ya, karena memang Seven of Cups itu pun artinya opportunity yang berbalut masalah, sih guys. Yang punya Indonesia lewat. Ah, jadi Seven of Cups itu akan selalu berupa ada 7 bongkahan gitu guys. Di dalamnya kesempatan ditutup sama masalah. Jadi masalahnya harus dikulitin dulu, dapatlah kesempatannya. Ini pun begitu, kulitin dapat kesempatannya, kayak begitu. Jadi The Seven of Cups itu identik dengan sibuk banget, terlalu banyak yang dihadapi. Tapi kesibukan kamu ini guys akan menunjukkan hasil kalau kamu hadapi dengan baik katanya, ya. Dan di immediate future-nya ada kartu The Magician. It's like magic happens atau miracle will happens to you Gemini katanya dalam menghadapi The Seven of Cups ini. Jadi kalau kesannya tuh kayak nggak bakal bisa selesai deh Ray, ini udah mau libur lebaran, kayaknya kerjaan gue ini nggak bakal bisa selesai. Ada keajaiban kok yang mau datang katanya Gemini. Don't worry about that. Stimulation yang dimaksud di sini adalah keep doing that. Jadi dijolok-jolok gitu guys, Seven of Cups ini. Apapun tadi yang tertutup ini dijolok-jolok gitu, biar dia cepat lepas dan kamu bisa melihat kesempatan atau opportunity-nya. It's like collaboration is needed for you Gemini with the universe. Karena ini kan kartunya semesta, ini kartunya kamu. Kalau kamu melihatnya dari sisi berat-beratnya, buruk-buruknya aja, kemungkinan besar kamu gak akan mau handle ini guys. Gak sempat, gak akan terkejar, gak mungkin lagi. Nah, itulah kalimat-kalimat yang akan sering bermain-main di pikiranmu guys di awal minggu ini, dimulai dari hari ini. Tapi kalau kamu tetap keep doing that, keep doing, walaupun kamu gak tahu ntar hasilnya gimana ini, atau terkejar gak ini ya gitu. Saved by the Bell, miracle ini atau kartu Magician ini kayak you can do that, kayak akan ada kemampuan yang diberikan ke kamu untuk menyelesaikannya. Kamu akan terkaget-kaget sendiri guys. Hah? Bisa juga ya? Kamu akan terkaget-kaget sendiri katanya ya. Jadi memang sengaja dibikin ada The Seven of Cups di sini. I think it means the stimulation too. Kayak menaikkan adrenalinmu Gemini, kayak membuat kamu ready to fight the worst thing that could happen. But after all Gemini, because this is the Magician, it will be good for you. Oke, itu aja yang perlu kalian ingat guys. Sesibuk apapun kamu di awal minggu ini, kalau kamu tetap moving, continue, lanjutkan, sebelum 1 minggu ini yang menurutmu mustahil akan jadi mustahil. Oke. Akan menjadi bisa gitu. Nothing is impossible for you. Oke. Kamu dapat video extended Gemini, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke. Ayo kita lanjutkan. Untuk irisan yang terakhir ada The Star. Ini kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The High Priestess dan yang di bawah ada The Ten of Cups. Mari kita lihat kartu oracle-nya. Agreement, persetujuan, ya. It's like you have to win an agreement di sini guys. An agreement. Oke, kamu kayak harus menang dalam sebuah kesepakatan. Bisa jadi kamu akan bernegosiasi di awal minggu ini. Bisa jadi kamu disuruh bos kamu, ayo kamu negosiasi dengan klien itu, harus sampai bisa ya gitu. Atau misalnya kalau kamu business owner, kamu akan bekerja sama dengan pihak tertentu di awal minggu ini. Pastikan katanya jangan merendahkan dirimu Aquarius, karena kamu tinggi guys. Kamu kayak takut gitu guys untuk mengutarakan sejumlah persyaratan atau poin-poin penting dalam negosiasi ini, because you are lower yourself. Kayaknya nanti kalau aku bikin ini
jadi nggak deal deh, aku hapus gitu guys ya. Kemudian kayaknya nanti kalau aku terlalu pasang harga terlalu mahal, merekanya pergi deh, aku hapus jangan turunkan apapun yang kamu lakukan yang tujuannya merendahkan dirimu, ingat guys, merendahkan dirimu ya, bukan menyesuaikan sesuai dengan keadaan. Karena bisa jadi harusnya harga itu 1 juta tapi kamu bikin 5 juta. Ketika kamu turunkan guys jadi 2 juta aja, itu namanya bukan merendahkan diri, karena memang sebenarnya harga 1 juta, paham gak? Yang dimaksud dengan merendahkan diri adalah harganya 1 juta, tapi karena kamu takut melihat klienmu ini, kamu bikin 800.000, nanti 200.000 aku aja yang tombokin, si penting ini deal dulu. Karena kalau deal aku bisa berbangga-bangga sama bosku, atau nggak perlu dimarahin bosku. Jangan guys, jangan ya. Jadi tugas aku di sini untuk mengatakan ke kamu, know your worth, because this is high priestess energy. Yang memang sepantasnya, seharusnya itulah yang perlu kamu lakukan atau yang kamu tawarkan dalam bergaining atau negosiasi ini. Jangan pernah merendahkan dirimu, katanya it will deal with happiness guys. Karena the 10 of cups adalah kebahagiaan bersama. Semua gembira, om senang, tante girang. Baik kamu atau klienmu ini akan sama-sama senang ya. Atau negosiasi apapun yang kamu lakukan, selama kamu tidak merendahkan dirimu atau menurunkan nilaimu, dua-duanya, kedua pihak akan merasa win and win, menang. Agreement. Oke Aquarius, jangan pukul rendah dirimu atau jangan meremehkan dirimu. Karena dalam konteks ini guys, kalau kamu meremehkan dirimu, dia akan lebih meremehkan kamu. Oke, selesai sudah untuk air sign guys. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Cancer. Di atas ada the King of Wands, di bawah ada the Three of Cups. Yuk lihat bawahnya dulu. Ritual. Kebiasaan ini ya guys, ritual, bukan berarti kamu harus main dukun-dukun. Atau cuci keris gitu, pasang klep, ganti oli, bukan. Bukan ritual yang kayak gitu ya guys. Bisa jadi sih tapi bukan kayak gitu yang aku maksud di sini. Don't be too serious about anything in your life, katanya Cancerian. King of Wands ini is like you don't want to see whatever good happen around you. Kayak gue nggak pantas deh untuk ketawa-ketawa sekarang. Kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh untuk santai. Kayaknya ini bukan waktu yang too much stress around Cancerian kolektif yang bisa terbaca untuk kalian yang resonate dengan readingan ini. Sementara katanya, you can do that. You deserve to be happy. You deserve to be enjoy mood. Kamu boleh ketawa, kamu boleh santai. Tapi kamu yang memutuskan untuk gak mau ketawa, gak mau santai. Kenapa? Karena kamu pikir ini bukan waktu yang tepat untuk ketawa, ini bukan waktu yang tepat untuk santai. It's like you will missing so many things, Cancerian, by doing that behavior. Karena ngerasa kayak aduh nggak sempat ketawa nih, kemudian di kubikelmu kerja begitu. Ternyata di belakang guys ada pembagian emas batangan, gak dapat deh lu. 5 orang yang datang di situ, 5 orang dapat emas batangan, cuman Cancer yang gak dapat. Bisa jadi gitu. Bisa jadi kurang lebih seperti itu contohnya, because it will make you missing so many things ya dalam 1 minggu ke depan katanya. Dan ini ya yang berkaitan dengan bikin kamu gembira atau bikin kamu bahagia. Jadi kayak kamu memutuskan untuk tetap stres, atau kamu memutuskan untuk enjoy whatever the busyness in your life right now. Itu tergantung sama kamu guys. Sama kalau kayak kita jalan di pegunungan, naik bis di pegunungan, sebelah kiri tebing, sebelah kanan pantai itu biasanya, atau laut guys ya. Nah kalau kita melihat ke sebelah kiri ya pandangan kita mentok guys ke tebing. Ada orang juga yang melihat ke sebelah kanan, karena itu bisnya jendelanya kaca guys.
Ada orang yang akan melihat ke sebelah kanan sehingga dia bisa lihat bagian laut yang indah karena kayak lembah begitu. Pernah lihat meme yang seperti itu, Cancerian? Nah, kamu adalah orang yang melihat ke tebing, ke arah tebingnya tadi. Makanya it's like a very awkward situation, kayak kaku guys, kayak nggak enjoy, kayak menyebalkan, membosankan katanya. Satu minggu ini kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang kesibukan apapun yang sedang kamu alami saat ini, katanya Cancer. Selalu saja ada kesempatan untuk tertawa, santai, bergembira sementara waktu, not being in stressful mode. You choose. Kamu dapat video extended Cancer, nanti kita bahas ini di video extended. Karena kayaknya kamu akan kehilangan kesempatan tadi itu ya. Itu guys yang menjadi a concern di sini atau yang jadi point di sini. What kind of opportunity is that? Penasaran gue. Nanti kita lihat di video extended ya. Oke, kita teruskan guys untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ace of Cups dan yang di bawah ada the Hangman. Mari kita lihat dulu kartu nasihatnya Scorpio. Happiness. Kayak gini Scorpio, ada peristiwa rutin yang kamu lakukan berkali-kali dari beberapa waktu sebelumnya, dan itu selalu bikin kamu sedih, itu selalu bikin kamu kayak tertekan guys, atau bikin kamu itu kayak dalam masalah. Oke, when you stop doing that, you will see many things change in your life. Aku nggak tahu itu apa guys. But the whole week untuk 7 hari ke depan ini cerita tentang happiness untuk kamu. Cerita tentang happiness. Dan kemudian Ace of Cups adalah hal yang perlu kamu lakukan guys di awal minggu ini. Dan ini biasanya tentang pull back the energy, not giving a fuck about anything that can stress you, that can make you feel bad, that can make you feel sad. Bodoh amat kayak begitu guys. Bersikap bodoh amat akan penting sekali bagimu, katanya Scorpio, so that you can enjoy this whole week. Kayak ada kesibukan yang terlalu berlebihan, dan ketika kamu hentikan, tak ulang guys, kayak ada kesibukan yang terlalu berlebihan sampai kamu itu nundukkan kepala begitu. Nah ketika kamu hentikan kesibukan tersebut, kamu negakkan kepala, oh my god, it's so relief. Aduh, akhirnya kayak begitu guys. Dan kan Ace of Cups datang di sini, whatever you do guys di awal minggu ini yang memberatkanmu, yang membebanimu, kamu bisa singkirkan, entah untuk sementara waktu atau selama-lamanya, I don't know. Tapi yang jelas kalau kamu katanya mau happy, mau bahagia 1 minggu ini, berhentilah melakukan apapun yang membuatmu tidak enjoy, atau merasa sedih, merasa tertekan, atau terganggu guys. Once you pull back your energy, you will see from different perception. Nah, sudut pandang yang berbeda yang akan kamu lihat setelah kamu berhenti melakukan hal yang tidak kamu sukai tadi, katanya. Ya, Scorpio yang merasa dirinya terpaksa. Dan aku nggak ngelihat kalian dipaksa guys. Kalian yang memaksa diri kalian untuk melakukan hal yang tidak kalian suka ini. So if you stop it, you will get out from uneasy situation. Ya gak sih? Kayaknya sih gitu guys. Oke, mari kita teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the Moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudaraku?
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Pisces. Nine of Cups. Emperor, nice. Healing. It's like take back the control about your life. Is in your hand, Pisces. You can do that. Di awal minggu ini kamu hanya perlu sedikit, bukan sedikit guys, banyak juga boleh. Bukan hanya sedikit, banyak juga. Dan Nine of Cups itu adalah detach emotionally, jadi bodoh amat guys. Kamu kayak terlalu banyak mempertimbangkan nanti dia ngerasa gimana ya. Apakah dia nanti tersinggung? Apakah dia nanti kesel? Apakah dia nanti marah? Iya kalau satu orang masih mending guys. Kalau ada 5 orang, si ini nanti tersinggung nggak? Si ini nanti marah nggak? Si ini nanti kesel nggak? Si ini kayak kamu terlalu banyak memikirkan atau mempertimbangkan feeling ya guys. Karena kita bicara tentang cups di sini, perasaan orang lain, sampai kamu lupa memikirkan perasaanmu. Nah, ketika kamu nggak mau tahu tentang perasaan orang lain dan mulai memikirkan perasaanmu, that's the Nine of Cups energy, detach emotionally katanya. Oke, lalu Emperor energy datang di akhir minggu ini. It's like you will get back control about your life. Satu minggu ini adalah proses healing bagimu, Pisces. Jadi it's like you giving your feeling to someone, you giving your emotion to someone, you give kasih capek kamu guys. Biasanya kalau kamu capek gitu kan mereka nggak pikirin kamu, mereka nggak berikan sesuatu padamu. You give your heart, that person cannot do the same to you. Lama-kelamaan kamu heartless guys. Karena energimu habis begitu. Nah ketika kamu berhenti memberikan perhatianmu, berhenti memberikan you will feel stronger and stronger by the starting of this week. Dan kemudian healing dimulai di akhir minggu ini. You will know who you really are, Pisces. I'm Pisces though. This is what I wanna do. Okay. Dan ketika Emperor energy ini atau Crown Emperor ini datang sama kamu guys, dari sisi kamu ada itikat baik untuk melakukan proses healing sehingga energimu atau kamu tuh pulih gitu guys ya. Lalu kemudian kayak kamu itu dipercayakan untuk membuat gebrakan-gebrakan besar. Tapi berikutnya guys, di next week, dimulai dari next week. Jadi satu minggu ini adalah proses healing sampai kamu benar-benar kuat begitu. Dan kemudian sesudah kamu mendapatkan Crown Emperor ini jadi kuat, bos, kamu kayak akan bikin terobosan-terobosan besar dalam hidupmu, katanya yang berkaitan dengan orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Oke? Yang perlu kamu lakukan adalah pull back the energy. The Nine of Cups adalah detach emotionally from anybody, anything that doesn't serve you anymore, yang tidak ada gunanya untukmu. Oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo kamu, siapa ini kamu? Capi kayaknya. Ya, Capricorn. Kemudian halo kamu Aries. Halo Gemini. Dan halo Cancerian. Kalau tadi yang aku sampaikan itu cocok untukmu guys, atau kamu kayak merasa tergelitik gitu, kiti tang ting kayak begitu, lalu tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan nasihat yang lebih banyak lagi, kalau kamu suka dinasihati, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.